Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat bersama Bu Ayu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Guru mau tanya hari ini, adakah yang sakit di antara kalian? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, semuanya hari ini masuk? Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Nah, Bu Guru, pada hari ini kita akan belajar pada bab selanjutnya, yakni adab yang baik dalam bergaul. Tapi sebelum kita belajar pada bab hari ini, apakah masih ingat materi kemarin yang telah Ibu ajarkan? Masih. Ayo, apa sobat? Deng deng. Nah, kemarin kita itu belajar tentang toleransi. Nah, toleransi terhadap teman, terhadap sesama saudara kita. Jadi kalau di rumah sambil membaca ya, toleransi terhadap umat beragama Muslim, umat beragama. Sudah ingat? Sudah. Terima kasih. Nah, jadi kalau di rumah itu sambil membaca ya, kita akan belajar tentang adab yang baik dalam bergaul. Tujuan kita untuk belajar bab ini supaya kita tahu cara-cara bagaimana sih adab ketika bergaul kepada teman kita, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, nanti kita akan belajar tentang hal-hal tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab bergaul. Nah, sebelum itu, Bu Ayu akan membacakan dalam sebuah surat Al-Quran, yakni surah Hud ayat 113 sampai 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Pergaulan adalah bentuk interaksi individu kepada dunia sosial. Dengan bergaul, seseorang akan dapat mengenal lebih dekat orang atau teman bergaulnya. Jadi, ketika kita mau punya banyak teman, berarti kita harus belajar tentang adab bergaul. Bagaimana kita menghargai seorang teman, berbicara dengan seorang teman, sebaya di atas kita maupun di bawah kita umurnya. Sebenarnya ada bergaul itu ada banyak sekali. Bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya, dan kepada adik kelas kita. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan belajar ada bergaul kepada teman sebaya dan kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, ada bergaul teman sebaya dan lebih tua. Nah, kita akan pertama-tama membahas tentang teman sebaya. Nah, ada bergaul dengan teman sebaya itu salah satunya kita harus memilih teman kita terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita memilih teman yang baik? Tentunya kalian semua punya teman yang baik ya, punya teman-teman, punya teman dekat, bahkan
teman yang kemana-mana pasti diajak. Nah, sebelum kita berteman, kita itu juga harus memilih teman yang baik. Salah satunya adalah dengan cara melihat teman itu harus cerdas. Dalam artian cerdas itu mengetahui pengetahuan segalanya. Bukan berarti IQ-nya saja, tapi pengetahuannya. Terus yang kedua yakni berakhlak mulia. Karena teman itu akan berpengaruh kepada diri kita, berpengaruh baik atau buruknya kita itu tergantung teman kita. Misalkan seperti ini, Mbak Laila itu punya teman namanya Mbak Ina. Nah, Mbak Ina itu orangnya rajin sholat, tapi Mbak Laila itu orangnya kurang rajin dalam sholat. Nah, ketika dalam suatu hari saat itu Mbak Ina dan Mbak Laila bersama-sama. Seketika itu menepati waktu azan zuhur. Nah, Mbak Ina mengingatkan, Mbak Laila, ini loh sudah waktunya sholat zuhur, ayo kita sholat zuhur dulu. Tapi Mbak Laila menjawab seperti ini, sebentar dulu Mbak Ina, karena ini loh masih jam 12:30 baru azan. Terus Mbak Ina akhirnya menurut. Terus nanti ketika 1:30 Mbak Ina mengingatkan lagi, Mbak Laila, ayo kita sholat. Tapi Mbak Laila itu masih males, masih main asyik dengan HP-nya sendiri. Jadi Mbak Ina pun ikut asyik, karena Mbak Laila ngajaknya masih nanti-nanti lagi. Nah, akhirnya pada saat jam 2 mereka lupa belum sholat zuhur. Jadi teman itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi carilah teman yang baik, teman yang berakhlak mulia, teman yang mengetahui banyak pengetahuan. Bergaul dengan teman sebaya yakni mencintai teman sebaya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Contohnya apa sih Bu yang mencintai teman itu karena hal lain? Misalkan karena dia itu ganteng, karena dia itu kaya, banyak uang, suka mentraktir. Jadi kita mendekati dia supaya kita menjadi temannya. Bukan ya. Jadi kita kalau berteman itu mencintai karena Allah, bukan mencintai karena hal lain. Karena itu akan juga berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Terus yang ketiga yakni menampakkan senyum, bersikap lembut dan kasih sayang, saling mengingatkan, saling tolong. Adab bergaul yang kedua yakni mencintai teman sebaya kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Misalnya Mbak Laila ini mencintai temennya Mbak Ina itu karena Mbak Ina itu kaya raya, Mbak Ina tuh punya banyak uang, suka mentraktir. Nggak boleh ya, tapi mencintai teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni menampakkan senyum ketika bertatap muka, ketika di jalan, terus bersikap lembut dan kasih sayang, saling tolong menolong antar sesama, dan tidak saling merendahkan, sombong atau meremehkan yang lain. Misalkan seperti ini, saling merendahkan itu seperti ini ya, contohnya ya, Mbak Dia itu suka sekali merendahkan Mbak Baiti. Misalkan seperti ini, Mbak Baiti, kamu loh kalau mengerjakan soal itu lo pasti nggak bisa. Nah, itu bukan ketika kita mau mengingatkan teman kita, caranya tidak seperti itu ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang positif agar tidak menyinggung perasaan teman kita tanpa harus merendahkan teman kita ya. Terus ada lagi yakni berakhlak yang terpuji, berbaik sangka kepada teman dan tidak memata-matai mereka. Nah, misalkan seperti ini. Tidak boleh berburuk sangka. Jangan-jangan seperti ini. Jangan-jangan Mbak Ilmi itu punya niat buruk ya sama saya ya. Kok dia baik selalu sama saya? Jangan-jangan dia punya niat buruk sama saya. Nah, terus yang selanjutnya yakni memaafkan kesalahan dan menahan marah. Jadi ketika teman kita berbuat salah kepada kita, kita harus mengikhlaskan dan kita harus lega untuk memaafkan ya. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita berteman,
yang bab poin selanjutnya yakni adalah larangan-larangan ketika kita berteman. Ada yang tahu sebelum Ibu Guru jelaskan? Oh, ternyata semuanya mungkin malu-malu ya untuk menjawabnya. Jadi Ibu Guru jelaskan kembali. Larangan yang pertama yakni dilarang bermusuhan. Yang kedua yakni pergaulan bebas. Terus ada lagi melanggar norma-norma. Jadi ketika kita berteman itu jangan sampai kita melanggar norma-norma. Yang keempat yakni larangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Jadi orang tua kalian itu sudah memberikan nama kalian yang baik. Nama itu adalah doa. Jadi jangan sampai kalian itu memanggil teman kalian dengan sebutan yang buruk. Terus yakni kita akan belajar tentang ada bergaul dengan yang lebih tua. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita itu harus bisa itu ada adabnya, cara berbicara kita kepada mereka, cara kita menyikapi ketika mereka berbicara, itu ada adabnya semuanya. Kita hari ini akan belajar itu. Yang pertama yakni berlaku sopan. Misalkan seperti ini, ketika kita lewat di depan orang tua, menunduklah. Nah, seperti ini. Bilang permisi, jangan lupa. Terus misalkan ketika kita berbicara, gunakanlah nada yang lebih rendah dari mereka gunakan. Misalkan ke orang tua itu menggunakan kata-kata yang keras, nada yang tinggi. Nah, kita sebagai yang lebih muda harus lebih merendahkan nada suara kita. Yang kedua yakni berkata-kata dengan santun. Gunakan kata-kata yang baik, yang santun. Jangan sampai kita menyinggung dan menyakiti perasaan orang tua yang ada di depan kita. Orang yang lebih tua ya, termasuk orang tua kita juga. Terus yang ketiga yakni menolak dengan halus perintah buruk dari mereka. Misalkan kalian semuanya ini diberikan perintah. Misalkan seperti ini, Mbak Ina, ayo. Misalkan sampean disuruh orang tuanya sampean ya, Mbak Ina coba, Mbak Ina tolong belikan Ibu cabai ya di toko. Nah, tapi Mbak Ina itu lagi mengerjakan PR. Jadi dan besok itu harus dikumpulkan. Nah, Mbak Ina cara mengenai dengan halus. Mohon maaf Ibu. Nah, gunakan kata permintaan maaf dulu sebelum menolak. Mohon maaf Ibu, niki saya mengerjakan PR, jadi saya belum bisa membantu Ibu. Nanti ya kalau PR-nya sudah selesai, saya akan bantu Ibu. Nah, seperti itu ya contohnya. Terus menghormati dengan ikhlas. Jadi ketika kita menghormati orang tua itu harus dengan ikhlas, dengan legowo, dengan hati yang berlapang dada. Enggak boleh kita menghormati karena nanti kalau orang yang lebih tua itu sudah pergi ya sudah, kita gerundel, kita gibah di belakangnya, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus ikhlas. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini yang Ibu sampaikan. Nah, setelah ini teman-teman akan Ibu bentuk kelompok dan berdiskusi ya. Berdiskusi mencari teman dua-dua sebangku kalian ya, Mbak Ina sama Mbak Laila, Mbak Diah sama Mbak Ina, terus Mbak Ilmi sama Mbak Baiti ya. Kok Mbak Ina lagi ya tadi? Maaf ya, Mbak Laila sama Mbak Hidayah, Mbak Ina sama Mbak Baiti, Mbak Ilmi sama Mbak Mazraatul ya. Jadi nanti mengerjakan. Jadi nanti tugasnya adalah merangkum apa yang sudah Ibu jelaskan. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan ya. Semuanya sudah paham? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari kalian semua ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang adab bergaul. Dengan siapa saja ya tadi ya? Dengan siapa?
dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, dan dengan teman sebaya kita. Nah, tadi kalau berbicara dengan orang tua yang lebih tua, kita harus seperti apa ya? Sopan dan santun, merendahkan nada suara kita. Terus kalau kita berteman dengan teman sebaya kita, adabnya seperti apa ya? Nah, pinter Mbak Laila. Tidak saling meragukan dan memata-matai. Terus ada yang tahu? Pinter, hebat. Yakni tidak boleh bermusuhan, saling mengikhlaskan dan saling memaafkan. Demikian ya pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin amin Allahumma amin. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita peroleh mendapatkan manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Jaga kesehatannya, jaga pola makannya, jaga tidurnya. Besok kita akan belajar tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi dengan saya Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.